Tunay ko ngawi reality na pagkakapasuyan ako sebagai tulun na ipinong to out ako pwede mata manubuang kay kapasuluang dalam pag-isway-sway ako'y daritan suang kapasuluan ako ako'y daritan nanti dari segi emosi kay kapanyakit ngawi kay kanunod ako di kesusahan. Nung sarot ako kapinay kong ngawi, memang nung sarot ako niyaga di narumurot ako yung pembaca besok ito po limanan di ayo itu ingat ya ako ngayon di kapasyon. Nung asa kalansangan ako kapinay kong ngawi, memang macam-macam nagkasarot ko. Napinay ko kami sebagai tutumanun di Kristus, tulun kami yung katubayaan, sulung dan pagkakuhaan ko, pakuliman ko at yung naritan, kadaw-kadaw, kiwara kalasanan, magkiwara ako ngayon, magkiwara mo yung tujuan, ikikososyan ko. Sabab kapinay ko kami, kausikahan ko, Ormo, kausikahan ako, katubayaan, usinaan ni Tuhan Yesus, isonto pinamungkaman ako, ano'y nalitisyo mantado, kedoso ako. Saudara-saudari, Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Inilah kabar yang baik bagi kita, satu dorongan bagi kita di dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup, karena memang saudara-saudari sebagai manusia biasa, realiti hidup kita tidak dapat lari dari menghadapi berbagai-bagai cabaran dalam hidup ini, sama ada itu sakit penyakit atau apapun yang boleh membuat kita hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan. Tetapi walaupun begitu saudara-saudari, kita percaya Yesus adalah Tuhan yang bangkit, yang hidup, dan yang hadir. Dan apa yang kita dengar dalam Injil hari ini, di mana Yesus mengerjakan kehendak Allah Bapa, membawa kabar baik, menyembuh orang-orang yang sakit. Tugas pelayanannya itu, kerjanya itu, saudara-saudari, kuasanya itu tetap hadir dan dapat kita alami sekiranya kepercayaan kita kepada Yesus tetap teguh. Saudara-saudari, memang kalau kita pikir secara manusiawi, hidup ini apabila kita dalam penderitaan, keputusan kita, hidup ini tidak ada arti. Seperti juga yang dialami oleh Ayub. Ayub mengatakan bahwa dia tidak lagi dapat mengalami kebahagiaan. Itulah pengalamannya saudara-saudari. Dia kata hidup hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Memang saudara-saudari, tanpa iman, tanpa harapan, keyakinan kepada kuasa Tuhan, hidup ini tidak ada arti. Tetapi karena itulah saudara-saudari, Yesus mati di kayu salib dan bangkit, dan Dia mendampingi kita. Apa yang penting saudara-saudari ialah supaya kita tetap teguh, tetap segar dalam hidup ini, dan tetap dapat bertahan. Kita lihat
pada Yesus sendiri. Bagaimana dia mendapat kekuatan, kesegaran di dalam menjalankan pelayanan, dalam tugas dan kerjanya seharian itu, saudara-saudari, yang kita dengar dalam Injil sebentar tadi. Keesokan pagi, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Karena berdoa di mana dia menjalin hubungan yang akrab dengan Allah Bapa. Maka itulah dari sanalah dia mendapat kekuatan untuk menjalankan tugas dan pelayanannya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari. Kata Yesus, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa hubungan dan relasi yang akrab dengan Yesus tiap-tiap hari, memang kita tidak dapat bertahan, dan tanggung jawab kita tidak dapat kita jalankan dengan efektif. Kita perlu dikuasai oleh kuasa Tuhan, supaya kita segar, supaya kita bertahan di dalam menjalankan tugas pelayanan kita, walaupun kita menghadapi berbagai-bagai cabaran. Tapi saudara-saudari, pentinglah supaya kita mengambil sikap Yesus, mementingkan doa. Ada orang, dan kebanyakan mungkin di antara kita yang mengatakan, saya tidak ada masa berdoa. Siapa ada masa berdoa kalau tidak mengambil masa? Jadi saudara-saudari, dalam 24 jam hidup kita sehari-hari ini, jangan cari masa untuk berdoa, tetapi yang penting ambil dan tetapkan masa berdoa. Itu saja tindakan yang perlu pada kita. Jangan mencari masa. Kalau kita cari masa, memang kita tidak dapat masa untuk berdoa, karena macam-macam alasan yang ada pada kita. Saya terlalu sibuk, saya sakit, saya banyak urusan. Mana ada masa? Kalau kita cari masa, tidak ada masa. Tapi kalau kita ambil masa, tetap masa, karena kita percaya, kita yakin bahwa berdoa itu adalah penting, maka tentu sekali tidak ada masalah.